Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismatul Rahmi. Saya di sini dari Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang tentunya materi ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penulisan ejaan? Faktor yang pertama yaitu kurangnya pemahaman mengenai materi penulisan ejaan. Kemudian yang kedua, kurangnya ketelitian. Yang ketiga, kurangnya waktu dalam mempelajari penulisan ejaan. Contohnya, saya tinggal di Bandung. Nah, kata di Bandung itu seharusnya di spasi Bandung, karena kata tersebut menunjukkan kata tempat. Kemudian yang kedua, apotik yang benar adalah penulisannya menggunakan huruf E, jadi apotek, bukan apotik. Kemudian materi yang kedua yaitu bagaimana langkah untuk membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung pada saat kita akan melakukan pengutipan pada suatu teks. Yang pertama, untuk kutipan langsung sendiri itu kita tidak perlu mengubah teks atau bacaan pada kalimat tersebut ketika kita akan melakukan pengutipan. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan tanda titik spasi sebanyak 3 kali pada akhir kalimat, pada akhir kutipan yang kita hilangkan. Kemudian untuk kutipan yang tidak langsung, yang pertama itu kita perlu melakukan pengubahan teks pada kutipan yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, tidak ada perubahan ide dari teks yang dikutip. Kemudian yang ketiga, disampaikan dengan bahasa pengutip itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu dilengkapi dengan nomor kutipan serta diakhiri dengan tanda petik 2. Ini adalah contoh pada kutipan langsung yang tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip, dan juga terdapat penggunaan tanda titik berspasi sejumlah 3 buah di bagian kutipan yang dihilangkan. Kemudian ini adalah contoh kutipan tidak langsung yang mengalami perubahan pada teks yang dikutip, tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip, disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan, serta diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Selanjutnya yaitu mengenai biografi dan bibliografi. Biografi sendiri itu adalah suatu tulisan yang membahas tentang riwayat hidup seseorang. Sedangkan bibliografi atau daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi tulisan-tulisan seperti judul buku, artikel-artikel atau bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang dibuat. Ini adalah contoh teks biografi. Saya mengambil dari cerita hidup atau riwayat hidup dari Terelia, yaitu seorang penulis novel yang terkenal dan yang memiliki nama asli Darwis. Dan ini adalah contoh dari bibliografi atau daftar pustaka. Ada kata pukul dan kata jam. Kata pukul sendiri itu digunakan untuk menyatakan waktu tertentu atau suatu kejadian yang akan terjadi. Kemudian untuk kata jam itu digunakan untuk menunjukkan suatu benda ataupun durasi. Contohnya untuk kata pukul sendiri itu misalkan Ciko sedang mengerjakan UTS pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kata jam itu untuk menyatakan durasi. Contohnya, adik belajar setiap malam selama 2 jam. Seperti itu.
Kemudian ada lagi pembahasan mengenai apa sih kaitannya sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Nah, bahasa sendiri merupakan sistem bunyi yang bermakna karena dalam bahasa itu memiliki susunan atau pola yang teratur. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan adalah hasil dari alat-alat ucap manusia, seperti mulut. Untuk setiap kalimat yang diucapkan akan terdapat bahasa dan makna di dalamnya. Kaitannya dengan penggunaan bahasa, yaitu dalam kita berbicara, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga apa yang kita ucapkan itu memiliki arti atau makna. Selanjutnya yaitu mengenai kesalahan penulisan tanda koma. Jadi kesalahan penulisan tanda koma yang banyak kita jumpai di masyarakat itu faktornya adalah karena ketidaktahuan si penulis mengenai penggunaan tanda baca koma, sehingga tanda koma tersebut diletakkan di sembarang tempat yang menurut penulis itu memang benar penempatannya di situ. Ini adalah beberapa contoh kalimat-kalimat yang menggunakan tanda baca koma. Yang pertama yaitu untuk kalimat yang salah. Contohnya, saya hanya membawa tas, koma, buku, koma, pensil, tanpa koma, dan penghapus. Itu merupakan kalimat yang salah. Kemudian untuk kalimat pembenarannya yaitu saya hanya membawa tas, koma, buku, koma, pensil, koma, baru setelah itu ada konjungsi dan penghapus. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk kalimat salahnya, Riko tidak mau sekolah lagi, koma, karena diejek oleh teman-temannya. Itu merupakan kalimat yang salah. Untuk kalimat yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, koma, Riko tidak mau sekolah lagi. Yang ketiga, contohnya Rara pandai bergaul di luar tetapi, koma, sangat diam jika di dalam rumah. Itu merupakan kalimat yang salah. Selanjutnya ada tanda baca titik 2 dan titik koma. Nah, tanda titik 2 itu sendiri adalah tanda baca yang digunakan pada setiap akhir pernyataan yang diikuti dengan perincian dan setelah kata ungkapan yang memerlukan penjelasan ataupun detail. Kemudian dalam naskah drama diletakkan setelah nama tokoh serta di antara jilid atau nomor halaman dan sebagai penanda ayat dalam kitab suci. Kemudian untuk tanda titik koma sendiri itu adalah tanda baca yang digunakan sebagai pengganti konjungsi dan akhir perincian. Ini adalah beberapa contoh mengenai penggunaan tanda baca titik 2 dalam sebuah kalimat. Dan ini adalah contoh-contoh penggunaan tanda baca titik koma dalam sebuah kalimat. Selanjutnya adalah permasalahan mengapa sih sering terjadi kesalahan penulisan dalam huruf miring. Penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman mengenai peraturan penggunaan huruf miring itu yang baik dan benar seperti apa. Yang pada dasarnya penggunaan huruf miring itu sendiri digunakan untuk kata serapan atau yang diambil dari bahasa asing. Berikut ini adalah beberapa contoh mengenai penggunaan huruf miring dalam sebuah kalimat, yaitu yang pada dasarnya kata tersebut adalah kata serapan dari bahasa asing. Contohnya seperti drop out, nugget, dan juga fast food atau makanan siap saji. Yang terakhir yaitu
mengenai bentuk-bentuk kesalahan penulisan huruf konsonan dan huruf vokal pada sebuah karya tulis ilmiah. Nah, yang sering kita jumpai kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya ilmiah yaitu pengurangan jumlah huruf konsonan dalam kata-kata tertentu dan penyesuaian pengucapan daripada kebenaran ejaan pada huruf vokal. Ini adalah beberapa contoh kesalahan penulisan huruf konsonan dan huruf vokal beserta dengan pembenarannya. Contohnya pada kata ditimbulkannya itu harus menggunakan double N. Kemudian untuk kata sebagai itu bukan sebagai tapi sebagai dengan vokal belakang A dan I.